Nih di sini ada 3 kartu nih. Kita mau main trik pakai 3 kartu. Kartu pertama joker, kedua joker, ketiga as. Nah, paling penting itu di sini kartu asnya. Kalau kayak gini kamu bisa nebak nggak kartu asnya di mana? Di atas. Di atas. Nah, Seandainya begini, kartu asnya ada di mana? bawah. Bawah joker. Nah, kalau begini, kartu yang atas berarti kartu apa? As ya. Kartu as, yakin? Di atas itu joker. Nah, kalau begini berarti di tengah itu kartu apa? Harusnya kartu as ya. Di tengah itu juga joker. Nah, asnya ada tuh di bawah tuh. Nah, sekarang yang di atas tuh kartu apa? Joker. Joker. Di tengah atas tuh kartu as. Nah, sekarang yang di tengah itu kartu apa? Kartu joker di tengah. Joker. Yang di tengah itu kartu as. Nah, kalau ini kartu as, ini joker, yang ini kartu apa? Joker kan harusnya. Yang ini tuh king, bukan joker. Lah, 3 kartu as, joker, king. iya ya. Tadi kayaknya joker 2 deh. Ketemu lagi nih Subek Channel. Kali ini kita mau bahas tentang Tricard Monte. Apa itu Tricard Monte? Tricard Monte adalah trik yang biasanya dimainkan oleh bandar-bandar judi jalanan, yang biasanya ada di, kalau zaman dulu itu ada di stasiun, terus di bazar atau pasar malam, terus kalau di kampung-kampung itu biasanya ada di acara dangdut, sembari goyang, sembari main judi, biasanya itu ada. Dan yang diperlukan itu cuma 3 kartu buat ngecoh para pemainnya, itu cuma 3 kartu doang. Yang sering digunakan itu biasanya as, joker, dan joker. Biasanya itu jokernya itu kamuflasenya itu 2, sama asnya 1. Dan triknya ini sebenarnya sih sederhana sekali, bisa dipelajari oleh siapapun termasuk kamu. Yang perlu diperhatikan dalam trik ini tuh 2 metode. 1 double lift, dan kedua single lift. Tapi double liftnya itu ada 2 macam. Yang pertama itu double lift yang biasa kalau pemain-pemain trik sulap itu lakuin, dan double lift yang kedua itu biasanya kita majuin 1 kartu, atau kita mundurin 1 kartu terus kita majuin 2 kartu kebersamaan, sehingga kartu pertama dan kartu ketiga itu pasti sejajar. Nah, double liftnya itu apa? Double liftnya antara kartu 1 dan kartu yang nomor 3 kita angkat bersamaan, kita keluarkan bersamaan, sehingga akan mengecoh bahwa kartu yang kita balik itu kartu yang itu, pada sebenarnya itu yang kita balik itu kartu yang paling bawah, kita tarik ke atas, kita naikkan ke atas. Gimana jelasnya? Kita langsung aja tanpa babi-babi lagi. Nah, yang kita butuhin tuh cuma 3 kartu dari 1 pak. Itu kita nggak perlu semuanya kita buat main, itu nggak usah. Kalau di sini kan namanya Tricard Monte, itu ya kita butuh cuma 3 kartu. Nah, kartu kedua itu biasanya kalau yang biasa dulu main itu disebutnya kartu pecundang. Nah, yang kartu satunya ini yang bakalan ngumpet sampai akhir sebelum klimaksnya itu, ini yang disebut kartu uangnya. Karena apa? Yang bisa nebak kartu ini pasti nanti dapat taruhan uangnya itu, pasti pas
dapat taruhan uang terus kita menang, tapi jarang-jarang yang bisa nembak kartu ini. Nah, biasanya itu susunan kartunya itu begini. Ini kartu klimaks. Nah, ini kartu joker. Kartu joker kita kasih di urutan kedua. Dan ini kartu as. Langkah pertama yang kita lakukan untuk trik ini adalah double lift. Tapi kita perlu perhatikan cara melakukan double lift. Mungkin kalian semua sebagian udah tahu, tapi yang belum tahu coba saya terangkan lagi. Langkah pertama yang kita lakukan double lift. Gimana sih bentuk dan posisi jari-jarinya? Double lift itu kan intinya kan mengangkat dua kartu, tapi metodenya begini. Jempol ada di ujung pojok kartu depan sebelah kiri. Telunjuk ada di depan sebagai penyaring kartu. Dan tiga jari tengah, manis dan kelingking itu ada di luar kartu. Apa fungsinya? Fungsinya untuk merapikan kartu dari sebelah sini. Yang depan kan udah dirapin sama yang telunjuk, sebelah sini udah dirapin sama badan jempol dan ujung jempol, dan sebelah sini pakai tangan kita yang anggur ini. Langkah pertama adalah double lift. Kita dorong dua kartu sekaligus pakai jempol, kita pegang tepiannya pakai tiga jari atau dua jari ini, kita balik dengan santai. Kita bilang kartu pertama joker, kita balik lagi. Kita lakukan lagi single lift karena memang satu kartu yang diangkat. Kartu kedua joker, kita lakukan single lift lagi pada kartu ketiga. Kartu ketiga itu as, memang kartu ketiganya as, kita taruh as itu sekarang di paling atas. Nah, langkah selanjutnya si bandar ngomong, kalau kartunya susunannya kayak gini, kamu pasti tahu dong yang atas itu kata apa. Dijawab semuanya, ya kartu as lah, kan emang tadi kartu as yang di atas. Benar, kartu as yang di atas. Tapi percuma kalau jawaban kita benar tapi nggak ada hadiahnya dong. Nah, yang nonton itu tahu, oh berarti kita harus ada taruhan biar kita nanti dapat hadiah. Nah, setelah yang nonton itu pada sibuk ngerogoh kantong masing-masing, dia ngelakuin gerakan seperti ini, gerakan simpel seperti ini. Udah, ada yang pasang 10.000, ada yang pasang goceng, ada yang pasang 20.000. Dia nanya, sekarang kartu asnya ada di mana? Wah, dia mau ngecek kita nih. Ada yang bilang gitu, kartu asnya di bawah dong, kan lo tadi spinin ke bawah. Oke, pas dibalik di bawah itu kartu joker. Nah, kartu joker, akhirnya uangnya diambil. Terus sekarang berarti yang di atas itu kartu apa? Udah pada masang lagi tuh. Dia lakuin gerakan kedua seperti ini. Kita lihat dia dorong ke belakang satu kartu, didorong sama dia dua kartu ke depan. Kartu pertama, kartu kedua, otomatis kartu ketiga dan kartu pertama itu sejajar. Dia tanya, kartu kedua itu apa? Kartu yang di atas ini apa? Dia bilang, as dong. Nah, amannya ditarik lagi, dibuka. Kartu yang di atas itu joker. Yang masa ngaget lagi dong. Nah, kok bisa? Terus sekarang kalau di atas joker, di bawah joker, yang di tengah-tengah itu kartu apa? Langsung kadang ada yang 20.000, ada yang 50.000, ada yang 10.000. Ya, yang di tengah as dong, kan di bawah joker, di atas joker, pasti yang di tengah as. Oke, dia balik lagi begini dan dibuka sama dia. Yang di tengah itu joker. Lah, kok bisa joker? Nggak fair dong, berarti nggak ada kartu asnya. Kata siapa? Kalau ngomong jangan sembarangan, kartu asnya itu ada di bawah.
kalian yang salah tebak. Terus sekarang kartu asnya di bawah, berarti di atas itu kartu apa? Joker. Di tengah, di atasnya itu kartu as. Loh, kok bukan joker, as? Ya, namanya juga permainan. Dengan santainya dia bilang begitu. Sekarang dia nanya, kalau di atas as, di bawah as, di tengah-tengah itu kartu apa? Dia bilang, udah pasti joker lah. Ada yang masang 50.000, bahkan ada yang 100.000. Dibalik dengan santainya sama dia, di tengah-tengah itu kartu as. Nah, ini yang terakhir, klimaksnya yang biasanya memainin. Klimaksnya itu, kalau ini kartu as dan ini kartu joker, kira-kira kartu yang ini tuh kartu apa? Kan tadi kan jokernya 2A1, berarti itu joker pada pasang 100.000, 50.000. Kalau ini as, ini joker, ini kartu apa? Joker. Yang ini itu kartu king. Akhirnya si bandar menang banyak dong, karena klimaksnya itu ternyata bukan kartu joker tapi kartu king. Nah, permainan ini emang irit pakai 3 kartu. Kelihatannya simpel, tapi buat si bandar yang udah piawai melakukan trik ini ya, dengan 3 kartu, mundur 3 kartu ini, yang mungkin dia bisa nemu di jalan atau dia emang sengaja beli, dia bisa menang banyak karena memang dia sudah paham dan mahir dengan trik ini. Jadi intinya di trik ini adalah kita jangan pernah main judi sama orang yang nggak pernah kita kenal, apalagi kita nggak paham cara mainnya. Dan perlu yang diingat juga, di trik ini itu yang dilakukan itu cuma 2 gerakan. Double lead yang seperti ini double lead, kita kelihatannya 1 kartu yang kita geser, padahal 2 kartu. Dan double lead yang seperti ini, kita tarik mundur 1 kartu, kita dorong maju 2 kartu, biar kelihatan selisihnya. Kita dorong maju 2 kartu, kartu pertama dan kartu kedua, otomatis kartu pertama dan kartu ketiga itu sejajar. Dan caranya itu nggak boleh begini. Kalau kita lakukan cara penarikannya begini, otomatis kartu yang ini itu akan standing. Nah, gimana caranya? Kita lakukan caranya menariknya begini. Kita tekan pakai 4 jari ini, dan jempol ini, si jempol ini di bawah begini. Kita pastikan dia keluar, kita balik, bam. Nah, tapi jangan juga begini. Kita udah berasa lancar nih triknya. Kita tarik mundur 1, kita dorong maju 2, kemudian kita kan udah pede banget begini. Tapi belum 100% dia keluar, dia udah bikin dibalik. Akhirnya kenapa? Jomplang begini. Jadi nggak bagus. Ini jomplang begini. Harus dipastikan dia keluar dulu begini. Nah, jadi hasilnya itu lebih maksimal. Cara ngelakuinnya begini, kita tarik, jangan ragu, kita tarik. Sembari ngomong, kita jangan memperlihatkan bahwa kita menarik kartunya. Sembari ngomong, kita lakukan begini, kita kecoh kartu king. Nah, kurang lebih begitu caranya. Kita lakukan double lead, kita dorong sekaligus pakai jempol 2 kartu, kita balik, terus kita lakukan double lead lagi, kita balik lagi kartunya. Usahakan sehari itu minimal, kalau kalian pengen belajar trik yang gini, kita lakukan double lead itu minimal sehari itu 20 kali, sekali nyoba itu 20 kali. Kalau gue sendiri begitu caranya, kita coba dulu, gue coba nih selama 20 kali, bisa sampai 50 kali gue coba terus begini, gue coba lagi begini.
Gua coba lagi begini sampai ketemu selanya, dan otot-otot jari kita tuh terbiasa. Yang ini udah lancar, terus gua coba sendiri begini, begini lagi. Awalnya coba caranya begini, gripnya nih, megangnya begini nih. Nah, gripnya itu begini. Dan begini, kita dorong ke depan, tarik ke belakang begini. Nah, setelah kita lancar, akhirnya gripnya diubah ke bawah begini, biar kelihatan lebih natural. Masih waktu latihan tuh sampai berapa hari tuh masih latihan terus kita lakukan double begini, kita ulang lagi begini, akhirnya wah, kalau kecepatan itu kesannya berantakan, nggak terlalu smooth gitu. Akhirnya nggak ketemu lah selanya. Berarti kita harus ngelakuin sembari kita ngomong, mengajukan pertanyaan, tapi sembari kita bergerak. Nah, jadi hasilnya itu lebih smooth, lebih natural. Kita ngomong lagi, kita lakuin prosesnya, hasilnya itu lebih natural dan lebih smooth. Nah, intinya kalau di trik Monte ini, ya kita cuma ingat itu 2 langkah itu, double lift yang cara pertama, double lift yang pertama itu double lift yang seperti ini double lift ini seperti ini, sama double lift yang kedua caranya begini. Kita tarik mundur 1 kartu, kita dorong sekaligus 2 kartu, bam, ke depan. Otomatis kan kartu pertama dan kartu ketiga ini akan sejajar. Kita tarik. Nah, kenapa nariknya harus begitu? Kenapa nariknya harus begini? Kenapa harus begini? Enggak, tarik aja begini. Kalau tarik begini, ada kemungkinan geser setengah begini, atau bahkan bisa begini gesernya. Nah, kenapa kita tariknya dengan sedikit kayak yang mungkin katanya lebay sih, begini? Kenapa begini? Karena biar lebih rapi dan lebih natural. Elegannya itu dapat, kartunya bagus, caranya elegan dan natural, jadi triknya itu lebih sempurna. Bagi yang udah lancar, mungkin akan lebih cepat lagi latihnya. Nah, lebih natural, tapi nggak usah buru-buru. Yang penting kita tepat, timingnya bagus, dan hasilnya itu maksimal. Dan trik yang begini ini jangan disalahgunakan. Boleh kita nonton tutorial di YouTube dari si ini, dari si A, dari Subek Channel, atau dari mana, dari Rinkyu, atau dari Raja Sulap sekalipun, channel-channel trik-trik yang begini. Tapi kita bukan berarti kita bisa terus harus tahu. Tapi kita hargain seni, dan kita nonton ini, kita berani bikin ini adalah tujuannya untuk seni, untuk hiburan. Kenapa? Agar satu, tujuan edukasi, biar kita nggak dibodohin sama trik-trik yang seperti ini. Walaupun sepele, tapi trik-trik seperti ini zaman dulu itu sering banget digunain buat ngadain taruhan-taruhan judi, yang kayak tadi gue bilang tuh, ada kayak di stasiun, di tonton-tontonan dangdut, di bazar atau pasar malam. Itu dulu tuh masih sering ada begini. Sama yang itu, yang dadu dikocok-kocok itu, kalau nggak catur 3 langkah mati itu semuanya itu ada teorinya dan ada triknya. Kalau kita mau belajar, bisa, pasti bisa. Cuman kita belajar, sekali lagi saya tekankan di sini, kita belajar itu bukan buat nyari keuntungan dari orang-orang yang tidak tahu tentang hal seperti ini, tapi kita ngelakuin dan belajar hal seperti ini tuh semata-mata untuk hiburan dan sebagai seni. Karena ketika kita menghibur orang banyak dan orang lain terhibur, itu kita mempunyai kebanggaan tersendiri. Jangan disalahgunakan trik-trik atau seni yang seperti ini untuk mencari keuntungan dari orang lain. Satu, kita merugikan, kedua, melanggar hukum, dan ketiga, kita juga udah pasti dapat dosanya. Ya, mudah-mudahan triknya dan teorinya itu bisa dipelajari dengan baik. Kalau emang
kalian tertarik, bisa kalian ulang lagi, putar dari awal videonya biar kalian lebih paham dan lebih detailnya kalian gimana caranya sih biar bisa double living. Mungkin ada referensi dari video-video youtuber lain atau bisa dipantengin lagi, di download video ini gitu, putar ulang dari awal sampai kalian bisa. Dan semoga kalian yang mempelajari ini bisa lakukan minimal seperti gue lakuin atau bahkan lebih bagus. Semoga berhasil, selamat mencoba. Oke nih, buat materi kali ini kita cukupin dulu sampai di sini. Buat kalian yang lebih mengerti tentang trik ini, silahkan komen di kolom komentar biar nanti gue bisa baca-baca, supaya tahu ada kesalahan atau kekurangan, jadi bisa lebih baik lagi. Buat yang suka video ini silahkan tonton sampai habis, jangan lupa SKJ. Apa itu SKJ? Subscribe, komen, dan jempolnya jangan lupa. Buat yang nggak suka, nggak ditonton juga nggak apa-apa. Satu pesan dari saya, jadilah orang yang tahu, bukan orang yang sok tahu, karena sok tahu itu akan membunuh karaktermu.